Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya di sini, yaitu tentang belajar HTML. Nah, jadi pada video ini kita akan lanjut pada video kelima, yaitu pembuatan tabel di HTML. Jadi dalam pembuatan tabel itu adalah merupakan komponen yang paling penting dalam mendesain sebuah website. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita memahami penggunaan tabel, teman-teman tentunya nanti lebih gampang kalau misalnya mendesain sebuah layout atau tampilan sebuah website gitu. Nah, karena di tabel itu teman-teman di situ memang wajib menguasai komponen-komponen dalam pembuatan tabel. Karena kalau teman-teman tidak memahami tabel, ketika nanti dalam mendesain layout atau merancang sebuah website itu kesulitan. Itulah kenapa saya bilang pembuatan tabel ini merupakan komponen yang paling penting dalam belajar HTML gitu ya, dalam nanti tujuannya untuk merancang desain atau tampilan sebuah website. Nah, di video ini mungkin nanti kita akan bahas lebih fokusnya ada beberapa topik ya. Dalam pembuatan tabel itu nanti teman-teman akan mengenal istilah table ya. Table itu adalah tabel ya, penggunaan tabel di HTML. Nanti teman-teman juga akan melihat ada TR. Nah, TR ini adalah lebih ke pembuatan baris ya. Nah, sedangkan kalau isi barisnya atau kolomnya itu kita menggunakan TD. Nah, proses pembuatan ini itu memang sangat diperlukan lebih fokusnya dalam merancang sebuah halaman web ya. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya tunjukkan. Nah, teman-teman kalau memang pernah melihat situs website ya, situs web yang rancang desainnya itu seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman itu pernah melihat rancangan web, mungkin tampilannya ada di sini ya, untuk header, untuk judul webnya gitu ya. Untuk menu kiri ada konten sebelah kiri menunya itu seperti ini, untuk kontennya di tengah, dan untuk isi menunya sebelah kanan. Sedangkan untuk yang di bawahnya itu footer, misalnya ada tulisan develop by siapa gitu ya. Nah, untuk pembuatan konsep seperti ini, itulah makanya teman-teman juga harus memahami konsep dalam pembuatan table gitu. Jadi pembuatan table ini memang diwajibkan teman-teman harus memahami. Nah, supaya lebih paham, kita langsung praktik saja ke coding ya. Teman-teman buka seperti biasa, buka file baru di sini. Jangan lupa untuk view-nya teman-teman ganti menjadi HTML. Kita masukkan HTML ya. Untuk di sininya titelnya kita tuliskan di sini penggunaan tabel ya, baris dan kolom di HTML. Oke, kita simpan terlebih dahulu ya. Kita buat di sini folder baru. Kita buat penggunaan tabel HTML ya. Kita buat di sini tetap sama aja, filenya itu adalah index. Oke, kita simpan. Nah, jadi untuk pembuatan tabel sendiri ya, itu sintaknya adalah tr ya, table, tr, dan td ya, sama kayak di sini tadi. Nanti ada 3 istilah ini yang akan kita coba di dalam penggunaan tabel di HTML. Jadi yang pertama mungkin kita akan coba buat yang lebih simpel dulu ya. Lebih simpel dulu. Untuk yang pertama kita akan buat table ya. Kita memulai buat tabel itu dengan sintak table. Lalu biasanya tabel itu kan ada garis ya, garis yang untuk menunjukkan bahwa itu tabelnya gitu ya. Jadi untuk pembuatan ketebalan garis itu kita tambahkan border. Border ini adalah ketebalan dari tabelnya
Di sini kita bikin dua tampilnya. Oke, kita bikin dua tabel border ya. Jadi untuk tabel border ini adalah penggunaan ketebalan dari si tabelnya, garis-garisnya nanti gitu. Nah, lalu yang kedua setelah ada tabel border, kita bikin namanya itu TR. TR-nya itu adalah barisnya gitu ya. Jadi untuk pembuatan baris kita mulai dengan TR, teman-teman ya. TR, oke. Nah, kita buat seperti ini. Lalu untuk kolomnya kita menggunakan TD. Kita mulai dengan tag TD. Nah, seperti ini. Tag TD. Nah, kita akan buat di sini tulisannya adalah ini ini kolom pertama gitu ya, kolom pertama. Nah, kita simpan, kita akan coba lihat hasilnya teman-teman di tabel ya. Kita coba jalankan. Nah, ini dia, ini adalah kolom ya, ini adalah ketebalan barisnya tadi ya. Kita menemukan border 2. Sedangkan untuk isi dari ininya, isi dari baris atau kolomnya adalah kalimat ini kolom pertama. Nah, barisnya itu yang ini. Nah, barisnya ini, kolomnya itu yang ini ya, satu kotak ini ke samping itu adalah kolomnya gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan kalau misalnya teman-teman bikin header nih gitu ya. Bikin header. Nah, itu baru kolom pertama. Kalau seandainya kita bikin kolom lagi nih ya, berarti kita tinggal tambahkan TD ini kolom kedua gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, jadi dia ke samping ya. Ini kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua. Nah, kita bisa bikin tabel nih, tergantung teman-teman mau bikin berapa banyak barisnya nanti gitu ya. Kita coba di sini bikin 3 baris. Ini kolom ketiga ya, kolom ketiga. Jadi kita punya 3 baris dan 3 kolom nih. Nah, gini ya, ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, itu adalah untuk pembuatan tabel dan kolom gitu ya. Jadi kita sudah punya 3 baris nih ya, 3 baris, baris 1, baris 2, baris 3, dan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita mau ngebuat apa namanya, kolom lagi nih di bawah sini gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, berarti kita tinggal di bawahnya sini, di bawahnya TR gitu ya, di bawahnya TR. Berarti kita tinggal bikin TD lagi nih. Kita tinggal bikin TD lagi dengan nama sel. Misalnya saya buat sel 1 ya. Kita bikin sel 2, dan kita bikin sel 3. Nah, kalau kita jalankan, nah jadi dia seperti ini ya. Misalnya kalau teman-teman bikin nih untuk kolom pertama, misalnya kita buat data, misalnya kita bikin contoh yang lebih jelas. Kita bikin di sini untuk judulnya H2 ya, nggak usah terlalu besar. Daftar nama mahasiswa ya, misalnya. Nah, kita bikin data gitu ya, menggunakan tabel supaya lebih paham. Nah, untuk kolom pertama, biasanya kolom pertama ini kita isi dengan misalnya nama gitu ya. Kita bikin NIM dulu. Kita bikin NIM ya. Nah, sel pertama, kolom pertama kita bikin NIM. Untuk kolom kedua kita bikin nama mahasiswa. Oke. Nah, nama mahasiswa ya. Untuk kolom ketiganya mungkin kita bisa bikin program studi ya. Oke.
Nah, untuk selnya yang di bawah ini kita isi datanya, teman-teman. Kita isi biasanya untuk datanya. Misalnya sel yang pertama, NIM-nya misalnya 11.021.68. Untuk nama mahasiswanya kita bikin nama saya saja misalnya. Nah, oke, untuk prodinya di sel ketiga kita isi misalnya teknologi informasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk biasanya kita bikin untuk NIM nama ya. Jadi ada kolom ya. Kolom pertama itu NIM, kolom kedua itu nama siswa, dan kolom ketiga adalah program studi. Nah, barisnya kita bikin nih untuk data NIM berapa, ini namanya siapa, dan program studinya apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman dalam pembuatan tabel gitu ya. Nah, kita bisa juga nih misalnya bagaimana kalau misalnya kita mau mengatur tabelnya gitu ya. Kan misalnya kita tadi kan ini kan baru bawaan ya tabelnya gitu. Bagaimana caranya kalau kita mau mengatur lebar tabelnya, terus kita mau memberikan warna tabelnya. Nah, kita nanti akan belajar atribut atau penggunaan atribut pengaturan tabelnya gitu ya. Nah, untuk atributnya gitu ya. Untuk atributnya di dalam penggunaan tabel itu ada beberapa macam nanti atribut tabel ya. Atribut tabel nanti kita bisa menggunakan aligen ya. Aligen ini bisa kita pakai misalnya untuk meratakan tabel ke kiri, ke kanan misalnya, atau mungkin ke tengah gitu ya, atau bisa juga nanti menggunakan left ya, center, right, seperti itu untuk penggunaan posisi tabelnya. Lalu border ya, sama kayak tadi, border ini ketebalan tabel ya, ketebalan tabel. Nah, lalu nanti kita akan coba menggunakan lebar tabel. Itu kita bisa menggunakan width ya, lebar tabel ya. Lebar tabel itu nanti dalam penggunaan HTML-nya menggunakan lebarnya, value-nya, angkanya itu kita menggunakan nilai persen, teman-teman, nilai persen ya. Jadi kita menggunakan nilai persen. Lalu untuk atribut lainnya kita bisa menggunakan cell ya, cell spacing ya. Cell spacing ini biasanya digunakan untuk jarak antar spasi ya. Jarak antar spasi sel satu dengan sel yang lain. Nah, jadi misalnya teman-teman mau ini dilebarin gitu ya, jaraknya ini bisa nanti kita menggunakan cell spacing. Lalu istilah yang lain di dalam tabel itu ada namanya cell padding. Nah, cell padding ini digunakan untuk jarak atau spasi biasanya ya, spasi antar isi sel. Nah, antar isi sel kan yang ini nih. Jadi kalau misalnya kita bikin data lagi ya, misalnya saya buat lagi data di sini, bikin kolom lagi ya, bikin kolom lagi misalnya misalnya saya copy nih ya, teman-teman ya, kita coba biar teman-teman paham. Di sini saya buat 69, namanya misalnya Yuda ya. Kita prodinya kita bikin beda, sistem informasi. Nah, kalau kita jalankan dia kan ke samping nih, maunya kita kan dia tetap di bawah gitu ya, tetap di bawah. Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap ke bawah? Berarti kita butuh namanya baris lagi, teman-teman. Baris tadi kan kita menggunakan TR nih, berarti untuk sel yang kedua kita itu menggunakan atau membutuhkan baris lagi. Nah, kita menggunakan TR. Jadi di dalam sel itu kita apit dengan TR baru. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah ini ya. Jadi setiap nah kita refresh. Nah, jadi kalau mau bikin kolom seperti ini kita selalu apit dengan
baris baru lagi ya, baris baru selnya teman-teman bisa isi sama kayak di atas. Nah gitu, membuat baris gitu ya. Nah jadi maksud dari si sel padding itu jarak antar isi sel. Nah jaraknya tuh ini maksudnya, isi selnya tuh kan ini Fathul Huda dengan Yuda, ini jarak antar itu kita bisa lebarkan pakai sel padding gitu. Nah yang berikutnya itu kita bisa sama ya, BG color. Jadi tabelnya itu bisa kita berikan warna juga ya. Misalnya kita di sini warna tabel nih, warna tabel gitu ya, warna tabel. Kalau misalnya kan tadi kan untuk ketebalannya kita menggunakan border. Jadi kalau misalnya nanti ketebalan itu mau teman-teman kasih warna, kita bisa menggunakan border color ya. Border color ini untuk warna warna pada garis atau tabel. Nah, jadi nanti istilah-istilah ini yang bisa teman-teman pakai dalam pembuatan atribut si tabelnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba dari tabel-tabel ini dulu ya. Dari tabel yang sudah kita bikin, kita akan coba untuk mengatur tinggi dan lebarnya dulu gitu ya. Kita mau mengatur tinggi dan lebarnya di tabel border sini. Jadi nanti kita mau ngatur si yang ininya nih, ketebalannya ini. Misalnya saya mau ingin lebarnya itu border, berarti di sini ya. Lebarnya itu kita menggunakan height ya. Menggunakan height, sorry ya. Height-nya karena tadi kita tingginya itu menggunakan persen. Ya, tingginya itu weight dan height-nya kita menggunakan persen. Jadi nanti di sini saya menggunakan persen semua untuk lebar dan tingginya ya. Height-nya itu kita bikin misalnya 100 ya, 100% untuk tinggi, sedangkan untuk lebarnya kita samakan lebar ya. Lebarnya oke, coba kita samakan 100%. Oke. Sekarang kita refresh, apakah berubah? Nah, jadi lebar teman-teman, sangat lebar. Kalau misalnya 100 ya, dia lebarnya 100 ke ukurannya sesuai layout yang di komputer ya, desktop gitu. Tapi lebarnya ini terlalu gede, kita sesuaikan saja misalnya 40. Nah, cukup segini aja. Tingginya kalau misalnya kita atur 50 gitu ya. Oke lah, tingginya kita 100 saja biar maksimal. Nah, jadi begitu ya, kalau mau ngatur lebar tabel kita bisa menggunakan width gitu ya. Nah, seandainya kalau misalnya apa namanya, itu untuk yang ini teman-teman, untuk yang lebar dan tinggi di seluruh tabel gitu ya, untuk semuanya. Bagaimana posisinya kalau misalnya kita mau ngelebarin isi si TD-nya nih, barisnya aja yang bagian sininya, berarti kan kita lebih fokus ke TD-nya. Kalau yang ini tadi itu untuk mengatur semuanya gitu. Nah, kalau kita mau mengatur bagian-bagian baris dan kolomnya saja, berarti contoh di sini saya mau melebarkan si barisnya ya, si TD-nya. Misalnya di TD nim nih mau kita gedein, berarti kita bisa menggunakan sama ya, kita bisa menggunakan di sini width width ya, width misalnya kita bikin 20%. Oke. Terus tingginya misalnya dan height ya, height tingginya kita bikin 30. Oke. 30 seperti ini. Oke. Nah, coba kita rubah, apakah ada perubahan? Nah, berubah ya. Jadi bisa berubah nih untuk yang bagian nimnya saja.
tapi ini tulisannya masih belum tepat ya, seharusnya munculnya nggak kayak gini. Nah jadi caranya adalah ini kita hapus dulu teman-teman. Nah biar dia terbaca seperti ini, td width gitu ya. Nah ininya kita bisa tutup seperti ini. Nah jadi kita refresh, nah jadi dia bisa yang mau lebar. Ini khusus untuk yang NIM-nya saja gitu ya. Nah kalau untuk yang nama mahasiswanya caranya ya sama, berarti untuk baris ini ya kita bisa samakan nih, berarti td width kita samakan di atas ya untuk, nah gini ya, tingginya height ya, tingginya adalah 30. Oke. Nah jadi seperti itu. Oke, height, oke ini kurang sama dengan, nah sama dengan width. Oke, nama sudah, NIM sudah. Sekarang kita jalankan. Nah nama mahasiswanya dia ngelebar ya, ngelebar ke samping. Oh sorry, itu untuk nama mahasiswa ya, bener ya, nama mahasiswanya 20%. Oh ini sorry, ini nggak pakai kutip teman-teman. Nah kita refresh. Oke, jadi itu adalah untuk penggunaan kita mau mengatur lebar dari si ininya gitu ya. Nah yang ini kita samakan juga biar sama ya, WDTH kita buat di sini 20% sama ya. Untuk height-nya kita bikin 30 misalnya, kita bikin 30. Nah kita save, kita refresh. Nah nih jadi udah sama nih ukurannya untuk kolom NIM ya, nama mahasiswa dan program studi gitu ya. Nah jadi ini untuk mengatur per kolomnya gitu ya, per kolomnya dari ini. Nah gitu, jadi teman-teman bisa rubah sesuai dengan keinginan mau berapa gitu ya, ukurannya mau berapa. Nah jadi untuk si barisnya data mahasiswa yang kesini dia menyesuaikan dengan yang ini ukurannya gitu ya, menyesuaikan dengan yang di sini gitu. Nah tapi ini khusus untuk yang tabel yang di pertama gitu ya. Nah kalau untuk kolom yang kedua, tabel yang data si Yuda, dia nggak berubah karena kita belum mengatur ukurannya di bagian barisnya gitu ya. Nah kalau teman-teman mau merubah juga, berarti kita tinggal atur nih sama di sini ya, kita tinggal atur sama dengan di TR-nya. Nah itu di bagian sininya, nah gitu. Oke. Nah jadi untuk mengaturnya seperti itu ya teman-teman ya, untuk mengatur bagian dari setiap barisnya kalau misalnya kita mau mengatur secara manual gitu. Oke, seperti itu. Ini kita jarak, kita kasih apa ya biar teman-teman nggak bingung nanti. Nah jadi biar dia kelihatan lurus, nah gini, KTR TD. Nah kalau misalnya mau menyamakan semua ya berarti tinggal disamakan aja ukurannya gitu ya. Nah untuk di sini kita hapus saja ya, kita tidak menggunakan ini, biarkan saja dia seperti di awal. Nah TD nya kita hapus, jadi kita biarkan saja untuk ininya. Nah kita hapus TD nya. Nah ini untuk belajar saja teman-teman. Nah kita biarkan dia seperti ini ya. Nah jadi seperti itu untuk merubah ukuran dari tabelnya gitu ya. Nah sekarang yang berikutnya, bagaimana kalau misalnya kita mau memposisikan tabel ini ke tengah gitu ya. Jadi untuk memposisikan semua datanya itu ke tengah, kita bisa menggunakan namanya itu istilahnya
Aligen ya, kita bisa menggunakan Aligen yang ini, kita bisa menggunakan Aligen. Nah, jadi tinggal kita isi saja di sininya, posisinya itu di sini kita bisa isi Aligen. Kalau posisi ke tengah kita center berarti. Nah, kita refresh hasilnya. Nah, dia akan ke tengah gitu ya. Nah, daftar mahasiswanya ya bisa kita tengahkan juga teman-teman. Berarti di sini kita buat Aligen gitu ya, Aligen center. Oke. Sorry ya, Aligen untuk ya, bener ya. Oh sorry, nggak kebaca dia. Jadi posisinya itu ada di sini teman. A2 Aligen kita buat center. Nah gitu, kita refresh. Nah, dia akan ke tengah juga. Jadi itu untuk memposisikan posisi tabel dan judul, kita bisa menggunakan Aligen ya teman-teman. Nah, itu untuk posisi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau mengatur cell padding ya, cell padding tadi itu digunakan untuk jarak antar spasi dari satu sel dengan sel yang lain. Yang sel tadi itu adalah yang ini teman-teman ya, yang Yuda 168 dan Yuda ini adalah selnya. Misalnya kita mau mengatur nih, misalnya terlalu dempet gitu ya, kita bisa ngatur sel paddingnya itu di sini juga, di sini. Jadi kita atur misalnya sel paddingnya itu jaraknya misalnya teman-teman mau 15 atau 10 atau berapa gitu ya. Misalnya kita coba untuk untuk contoh saja kita atur 15 atau 15 ya. Maka kalau kita refresh, nah dia lebar tabelnya itu menyesuaikan gitu ya, 15 semua. Itu untuk jarak antar spasi ini. Tapi kalau misalnya kita mau mengatur jarak spasi antar isinya gitu ya, antar isinya kan, isi tabelnya itu kan yang ini ya, yang ini ya, yang isi tabelnya yang ini kan. Nanti kita bisa menggunakan namanya itu adalah sel kalau sel padding itu untuk jarak satu sel dengan yang lain. Kalau untuk jarak spasinya kita menggunakan sel padding teman-teman ya. Nah, kalau untuk spasinya kita menggunakan sel spacing. Nah, spasinya kita bikin saja sama 15. Nah, kita refresh. Nah, itu spasinya itu antar ini teman-teman. Kalau tadi kan spasinya itu kalau misalnya kita hapus ya, sel spasinya itu kan kayak gini ya. Nah, ini kan yang ini yang melebar tuh ininya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan sel spacing ya 15, maka itu adalah jarak antar ininya, apa namanya, barisnya ini loh, baris ke barisnya, antar isinya. Nah, ini yang lebar ya kesininya gitu. Itu adalah penggunaan sel padding dan sel spacing ya, seperti itu. Nah, ini saya hapus, saya kembalikan seperti semula. Nah, itu adalah penggunaan sel padding dan sel spacing. Berikutnya border color, BG color ya, untuk warna tabel. Nah, untuk penggunaan warna tabel ya, misalnya teman-teman ingin di tabel bagian ini nama mahasiswa itu teman-teman kasih warna ya, biar ada pembedanya gitu ya. Berarti teman-teman tinggal, gampang ya caranya adalah di bagian NIM kita tinggal berikan TD ya, sintaknya adalah ini BG color, berarti tinggal tambahkan di sintaknya TD BG color. Misalnya teman-teman mau warna hijau, berarti kita kasih green. Oke, kita save. Apakah berubah ya? Tapi ini kan terlalu gelap nih, lebih baik itu warnanya lebih terang. Jadi kita bikin yellow saja untuk warna judul tabelnya gitu ya. Nah, yellow.
Itu untuk misalnya teman-teman mau mewarnain untuk satu kolom saja ya, satu ini saja. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau mewarnai sorry, mau mewarnai semua, artinya kuning semua nih misalnya, berarti kita tidak di sini sintak BG-nya gitu ya. Berarti untuk sintaknya itu kita di sini teman-teman. Nah, kita sintaknya untuk mewarnai semua tabel, berarti kita menggunakan tabel border color ya. Tabel border color ya. Border color. Nah, misalnya di sini warnanya yellow. Nah, gitu. Tabel border color ya. Oke. Ini misalnya saya hapus nih. Ini saya hapus dulu. Nah, kita jalankan. Nah, ini untuk ketebalannya gitu ya. Ketebalan si garisnya. Itu untuk ketebalan garisnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk ketebalan ininya. Tapi kalau misalnya warna dari si tabelnya tadi ya, tabelnya kan kan garisnya jadi hilang nih ya, garisnya jadi hilang. Kita backpaste dulu tabel bordernya. Nah, ini kita balikan ke awal. Nah, tadi kan awalnya kayak gini ya. Nah, misalnya teman-teman mau mewarnai semua jadi warna kuning, bisa jadi warna kuning. Nah, bagaimana caranya? Berarti teman-teman tinggal mewarnain yang di bagian sini. Kita lihat border color. Nah, di sini ya, bagian TR BG color. Nah, kita kasih warna yellow. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau warnain untuk bagian judul-judulnya, teman-teman tinggal sorot di TR-nya gitu ya, yellow. Nah, misalnya mau untuk mewarnain selnya nih, kan kepalanya udah. Kalau mau ngisi selnya, warnain warna selnya, berarti teman-teman tinggal isi di bagian TD ya, di bagian TD-nya. Berarti di sini teman-teman, TD isi selnya ya, berarti di sini TD TD oh iya, contoh ya, misalnya di sini TR BG color, misalnya mau warna green. Oke, kita green. Nah, ini untuk warna si Yuda. Berarti untuk yang di sini kita kurang TR lagi nih ya, kita kurang. Nah, jadi seperti ini kita nah jadi di sini teman-teman, TR BG colornya green. Nah, jadi untuk warna isinya kita tinggal sesuaikan di sininya gitu ya. Ini warnanya terlalu gelap nih. Bisa misalnya warna orange. Bisa nggak kalau warna orange? Nah, bisa ya. Nah, kita bisa orange. Nah gitu ya. Nah, untuk mewarnai setiap isi selnya itu kita tetap satu persatu ya teman-teman ya. Kalau untuk semua isi sel kita biasanya menggunakan di sini ya. Nanti kita bisa main di sini gitu ya. Kita coba misalnya BG colornya warna black. Nah, kita coba. Nah, tapi ini kan untuk ketebalannya gitu ya, untuk tabel border. Tapi kalau teman-teman mau untuk warna semua, biasanya kita tabel tabel BG color, misalnya warna hitam nih ya. Ini kita jangan lupa ditutup di sini. Nah, sorry, ini kita hapus. Nah, kalau seperti ini
Maka yang hitamnya itu adalah bagian si ininya ya, bagian kepalanya itu warna hitam gitu. Nah, kita kasih warna yellow saja, yellow. Oke. Nah gitu ya, tapi ini mungkin agak terlihat aneh, jadi kita tidak perlu memberikan warna. Nah ini blacknya kita kasih warna, mungkin warna yellow ya. Untuk kalau seperti ini itu hanya mempertebal si bordernya saja ya, warna kuning gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kalau misalnya nih kita ingin mewarnain semua isi selnya gitu ya, semua isi selnya. Nah tapi karena di sini setiap isi selnya itu berbeda kolom dan baris, kita nggak bisa mewarnai satu ini ya, satu baris. Ini kan baris 1, baris 2, karena dia berbeda isi datanya, kita nggak bisa mewarnai sekaligus. Kecuali kalau teman-teman mempunyai hanya memiliki satu data saja nih, satu baris, kita bisa mewarnai sekaligus gitu ya. Nah tapi karena di sini beda data gitu ya, dan isinya berbeda, kita terpaksa mewarnainya one by one gitu, untuk warna selnya ini ya, selnya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah sama ya, jadi misalnya kita mau judulnya itu mau kita garis bawah, berarti kita seperti biasa di kemarin kita kasih underline ya, underline misalnya seperti ini. Nah kita kasih U. Nah misalnya mau kita kasih judulnya itu garis bawah. Nah itu adalah contoh pembuatan garis di judul gitu ya. Nah ini contohnya untuk baru 2 data ya, 2 data. Jadi untuk nanti kalau isinya beberapa banyak data, kita bisa caranya sama teman-teman. Nah oke, itu adalah untuk pembuatan tabelnya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita mau menggunakan merek ya, merek sel itu misalnya teman-teman mungkin pernah lihat di Excel seperti ini ya, misalnya merek itu barisnya itu menyatu gitu ya. Nah kalau di HTML kita menggunakan sintaksnya itu adalah dalam penggunaan merek sel, kita menggunakan atau menggabungkan beberapa kolom. Misalnya gitu ya, di kolom ini saya mau gabungkan nih, di atas ini kita membutuhkan misalnya ada kolom lagi ke samping gitu ya. Contoh misalnya saya mau buat satu lagi tabel di atasnya kolom ini. Di atasnya kolom ini kita mau bikin tabel yang kita satukan gitu ya, artinya menyatu dari 3 kolom baris ini. Berarti kita menggunakan call span teman-teman. Kita menggunakan call span. Nah call span ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom pada tabel gitu ya, menggunakan kolom pada tabel. Nah untuk lebih jelasnya, misalnya kita mau menggabungkan tabel ya yang di atas, berarti kita buat di atasnya sini kita butuh misalnya td call span ya, td call span value-nya ya, karena kita di sini ada 3 kolom, berarti kita bikin 3 juga ya, kita bikin value-nya 3. Nah 3 di sini kita bikin untuk tanda saja kita bikin gabung gitu ya, kita bikin gabung. Oke. Di sini kita td. Nah kita refresh, belum muncul ya, belum muncul td call span-nya. Oke, sorry ya, ini posisinya itu di luar tabel, jadi harus kita masukkan ke dalam tabelnya.
Jadi di sini coba saya masukkan di sini, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi dia gabung teman-teman. Jadi dia gabung 3 kolom, tapi ini kan jadi berantakan ya. Jadi berantakan, seharusnya itu dia di posisinya itu di atas, di atasnya NIM, nama dan mahasiswa. Berarti di sini kita butuh baris lagi untuk menampung si TD Kolspan-nya gitu ya. Berarti di sini saya buat TR lagi. Nah, seperti ini untuk menampung si, nah gitu ya, gabung. Jadi kita ada kolom untuk penggabungan. Nah, gabungnya mungkin saya bikin di sini data mahasiswa kampus Universitas X misalnya. Nah, di sini saya bikin, saya boldkan ya, B ya, sama kayak tadi kita bold. Oke, kita tebalkan. Nah, data mahasiswa Universitas X gitu. Jadi teman-teman boleh bikin judul tabelnya di sini, itu untuk judul besarnya di sini boleh. Daftar, ini B-nya di sini ya teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman. Kalimatnya kita bold, bukan di luar tabel ya. Jadi di sini kita bikin B-nya. Nah, seperti itu. Jadi oke. Nah, tebal. Terus di sininya untuk kalimatnya coba kita bikin aligen ya. Posisinya kita ketengahkan, aligen center. Oke. Center. Oke, kita refresh. Nah, ke tengah dia ya. Data mahasiswa Universitas X. Nah, kita kasih warna nih, misalnya warnanya di sini BG color, warnanya misalnya warna merah ya, red. Oke. Nah, data Universitas X gitu ya. Data mahasiswa Universitas X. Nah, ini adalah warnanya kita samakan saja. Untuk yang yellownya itu kita bikin sama. Ini kita bikin sama kayak yang di sini ya, red. Oke. Nah, data mahasiswa Universitas X, ini adalah subjudulnya, datanya adalah ini gitu ya. Mungkin terlalu cerah ya, kita bikin warna kuning saja deh ya. Yellow, di sininya kita bikin warnanya untuk nah gitu, data mahasiswa Universitas X gitu ya. Nah, itu untuk pembuatan warna pada tabel. Nah, jadi untuk menggabungkan selnya itu kita menggunakan Kolspan teman-teman. Nah, untuk Kolspan di sini kan tergantung jumlah kolomnya berapa. Kalau kolomnya 4 ya kita tinggal masukkan 4. Tapi kan di sini kita ada 3 kolom, ada NIM, nama, mahasiswa ya, NIM, nama, dan program studi. Berarti kan kita butuh 3 kolom. Makanya di sini value-nya adalah 3 gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman dalam pembuatan atribut tabel di HTML gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mau menggabungkan beberapa baris nih ya. Kalau tadi kan kita bagian sini ya, bagian sininya nih. Nah, seandainya kalau kita mau menggabungkan ininya di bagian TD-nya, bagaimana kalau kita mau menggabungkan menggabungkan si ininya, Fatakal Huda, teknologi informasi mau kita gabungkan gitu ya. Ya bisa saja kita tinggal masukkan di bagian TD-nya gitu ya. Misal
Kalau tadi kan kita untuk penggabungan si kolomnya kita menggunakan call span, tapi kalau baris kita tidak menggunakan call span lagi teman-teman. Kita menggunakan namanya row span, ya TD row span namanya. Nah kita coba buat dua di sini untuk value-nya. Nah kalau seperti ini coba kita refresh. Nah jadi seperti ini munculnya gitu ya, untuk menggabungkan dari barisnya. Kita bikin 3 rospan 3. Nah oke ya, misalnya TD rospan 3. Nah gitu, jadi kalau mau kita gabungkan ke samping kita bisa menggunakan rospan gitu ya. Nah jadi sama sih teman-teman, bedanya kalau yang kolom kita menggunakan call span, tapi kalau baris yang mau kita gabungkan kita menggunakan row span gitu ya, itu bedanya. Oke, jadi itu adalah penggunaan atribut tabel ya yang ada pada HTML. Nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk video berikutnya kita akan menggunakan atau membuat layout sederhana menggunakan tabel. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.